Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita akan belajar mengenai firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu. Saat ini kami akan belajar tentang firman-Mu, Kau yang akan sertai, Kau yang akan memberkati satu persatu dari kami Tuhan. Dan Kau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, supaya menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini kita akan membahas kitab Filipi. Kita akan buka bersama-sama dari Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Saya akan membantu untuk membacakannya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jika kita melihat pada ayat yang telah kita baca tadi, Tuhan telah mengutus Paulus. Paulus yang dulunya bernama Saulus dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Paulus diutus oleh Tuhan untuk memberikan nasihat kepada orang-orang di Filipi ini. Namun, bukan hanya di orang-orang Filipi, namun untuk kita semua yang membacanya. Tuhan mengutus Paulus supaya Paulus memberikan nasihat bagaimana kita semua bersama harus hidup dengan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jika kita melihat di kota Filipi itu terjadi sebuah perpecahan. Terjadi suatu perpecahan. Ada gejolak yang mungkin melemahkan iman orang percaya di Filipi. Karena ada sekelompok orang-orang yang menolak Paulus. Ada sekelompok orang-orang yang menentang Paulus, menentang ajaran Paulus. Ada juga anggota jemaat yang saling berseteru karena adanya perbedaan pendapat di antara mereka. Karena ada perbedaan di antara mereka. Memang mereka membantu Paulus dan jemaat di Filipi, namun mereka tidak ada kesatuan, dan bisa jadi itu berdampak bagi orang-orang di sekitarnya atau mempengaruhi orang-orang di sekitarnya karena mereka berseteru. Oleh sebab itu, yang menjadi sangat perlu itu mengingatkan kembali untuk bersama dalam kesatuan hati di dalam Tuhan. Nah, maka saat ini ada dua karakter yang harus kita teladani, yang menjadi teladan, yang perlu kita pelajari dan kita ikuti. Yang pertama adalah kerendahan hati. Kerendahan hati harus melekat di dalam diri. Seringkali karena berbeda argumen atau berbeda pendapat, adu kesombongan atau menganggap diri lebih baik dan akhirnya saling menjatuhkan, itu akan mengakibatkan perdebatan yang menjadikan perpecahan. Jika kita melihat arti rendah hati, arti rendah hati ini merendah sampai ke tanah. Bisa kita bayangkan jika kita merendah sampai ke tanah. Seperti sujud sampai ke tanah. Jika seseorang itu rendah hati, maka mereka akan merendah sampai ke tanah. Mereka memiliki pandangan yang jujur atas diri mereka sendiri. Dan mereka tidak memandang rendah terhadap orang lain. Sebagaimana Yesus datang bukan untuk adu argumen. Yesus datang bukan
malah menjadikan perpecahan. Yesus datang melainkan untuk melayani. Kita juga harus berkomitmen bukan untuk dilayani, melainkan melayani juga. Karena seorang murid tidak lebih tinggi dari gurunya. Kita tahu bahwa jalan-jalan Tuhan sering berlawanan dengan jalan-jalan dunia. Namun, sikap rendah hati inilah yang menghindarkan kita dari sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Kesombongan dan pertikaian yang muncul ketika orang membela diri. Di dalam ayat yang ke-6 dituliskan bahwa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kerendahan hati Yesus sangat amatlah nyata di dalam ayat yang ke-6 ini. Yesus rela mengambil rupa seorang hamba dan meninggalkan tahta surga untuk datang menyelamatkan, untuk mencari domba yang hilang, dan yang pastinya untuk melayani. Kebaikan hati Yesus memampukan kita melihat keindahan dari suatu sikap yang bersedia mengesampingkan kepentingan diri demi kebutuhan orang lain. Memang tidak mudah untuk bersikap rendah hati. Kita tahu bahwa ada cerita tentang kura-kura dan kelinci saat melakukan pertandingan lari. Bagaimana sikap kura-kura dan bagaimana sikap kelinci? Ya, sikap kura-kura sangat amatlah merendah. Dia mengakui bahwa dirinya merasa tidak bisa, tidak mampu, dan ia tetap rendah hati. Namun jika kita melihat kelinci, ya, ia sangat sombong karena ia merasa dirinya lah yang akan memenangkan pertandingan ini. Namun siapakah yang menang? Ya, kura-kura. Terkadang orang memiliki sikap seperti kelinci, yang sepertinya tidak membutuhkan orang lain karena merasa diri paling bisa. Bersikap rendah hati perlu yang namanya bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Tidak mungkin kita memiliki sikap rendah hati tapi kita bersandar pada diri kita sendiri. Mengapa kita perlu bersandar sepenuhnya pada Tuhan? Supaya kita tidak lagi meniru sikap kelinci dalam cerita tadi. Namun kita bisa ambil komitmen untuk terus memiliki kerendahan hati. Namanya kerendahan hati ini tidak hanya yang terlihat saja. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kerendahan hati ini merupakan sikap hati, bukan saja perilaku lahiriah atau yang hanya bisa dilihat oleh orang. Yang kedua adalah memiliki ketaatan yang sungguh. Seorang budak bisa diperlakukan apa saja oleh tuannya, karena tuan itu sudah membelinya. Bahkan kalau tuannya menginginkan ia dibunuh, pasti akan terjadi. Karena budak ini tidak memiliki hak apa-apa. Seorang budak pasti akan taat kepada tuannya. Contoh lain, seorang pekerja kantor. Ia tidak akan bekerja seenaknya sendiri, semaunya sendiri, mengumpulkan tugas ya nanti-nanti saja. Atau suka datang telat. Ya. Namun, seorang pekerja kantor ini tidak bisa melakukan itu semua. Karena mereka taat pada peraturan kantor, terlebih pada atasan mereka. Atau sama halnya dengan anak asrama. Anak asrama pasti memiliki
peraturan-peraturan, ya, seperti tidak boleh keluar malam, jam belajar wajib, atau harus menerapkan 5S gitu ya. Dan itu harus dilakukan. Mengapa? Karena harus taat aturan. Tidak bisa semena-mena, tidak bisa seenaknya sendiri, selagi itu tidak bertentangan atau bertabrakan dengan ajaran Alkitab. Dan itu harus dilakukan. Kita melihat gambaran Paulus mengenai ketaatan Yesus yang tidak mudah menurut pikiran kita. Perjuangan yang Yesus lakukan sangat luar biasa. Bisa saja Yesus berhenti, bisa saja Yesus menolak, atau bisa saja Yesus mengurungkan niat untuk menaati Allah. Tapi mengapa Yesus melakukan itu? Karena Yesus menaati perintah Allah. Mengapa Yesus mau taat? Karena Yesus mengasihi Allah. Yesus mengorbankan totalitas hidupnya di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah, sampai mati di kayu salib. Yesus mengorbankan totalitas hidupnya di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah, sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Yesus merendahkan diri, lalu taat sampai mati di atas kayu salib, dan sebagai akibatnya Allah meninggikan Yesus. Dengan Yesus bangkit, naik ke surga. Ketaatan bukanlah sebatas larangan untuk melakukan sesuatu, atau ketaatan bukanlah suatu keharusan untuk melakukan sesuatu, tetapi merupakan keseluruhan gaya hidup yang harus dimiliki setiap orang percaya. Ketika ketaatan sudah menjadi gaya hidup dalam diri seseorang, maka melakukan firman Tuhan bukan lagi menjadi suatu beban atau hal yang memberatkan diri, malah menjadi kesukaan bagi kita. Maka dari itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, perintah-perintah yang telah dijelaskan atau yang telah tertulis di dalam Alkitab ini bukan bertujuan untuk membebani, namun sesungguhnya demi kebaikan kita, supaya kita tidak salah arah dan kita tetap berpegang teguh pada panggilannya. Perbedaan itu tentu ada, namun jangan sampai perbedaan itu malah membuat perpecahan. Jika kita memiliki teladan yang Yesus telah berikan kepada kita, maka pastinya kita akan terhindar dari namanya perpecahan. Kerendahan hati dan ketaatan perlu ada di dalam diri kita sebagai orang percaya. Tidak hanya dalam kata-kata, namun juga dalam tindakan yang nyata. Keteladanan Yesus bukan hanya untuk orang-orang di Filipi. Keteladanan Yesus juga untuk kita semua yang terpanggil untuk mengikut contoh keteladanan Yesus. Mari kita terus meneladani Yesus yang memiliki kerendahan hati dan ketaatan yang sungguh, agar kita tidak terbuai oleh kedagingan kita dan kita menjadi kesukaan bagi Allah. Dan yang pasti tentunya kita akan jadi berkat bagi orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu ini Tuhan, yang luar biasa bagi kami. Untuk kami selalu rendah hati, dan kami memiliki ketaatan yang sungguh Tuhan. Kau berkati satu persatu dari kami Tuhan, supaya firman-Mu ini tidak lalu daripada kami, tetapi kami tanamkan di dalam hati dan menjadi tindakan yang nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Tuhan, haleluya, amin.